Oke, kali ini Pak Guru Riksa akan menjelaskan tentang ilmu kimia ya. Nah, kita coba belajar kimia dari nol. Artinya belajar kimia dari yang sangat mendasar. Nah, jadi yang pertama, kalian itu harus bisa membedakan arti lambang-lambang berikut nih ya. Nah, ada misalnya lambang N. Nah, ini artinya dibaca satu unsur nitrogen. Ya. Jadi ini dibacalah satu unsur nitrogen. Ya. N ini adalah lambang daripada nitrogen. Kalau lambang seperti ini, maka itu artinya adalah satu unsur nitrogen. Nah, kalau ada di depan ini disebut dengan koefisien. Nah, koefisien ini menunjukkan banyaknya unsur nitrogen. Jadi dibaca adalah 3 unsur nitrogen. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, N2, maka kan ini sudah gabungan unsur ya, gabungan 2 unsur tapi sejenis. Maka gabungan 2 unsur atau lebih disebut dengan molekul. Berarti ini bukan lagi unsur, tapi merupakan molekul. Jadi ini dibaca satu molekul unsur nitrogen. Ya. Oke, berikutnya 5N2. Maka ini dibaca adalah ada 5 molekul ya. 5 molekul unsur gas nitrogen. Nah, ini adalah gas nitrogen ya, sudah berupa molekul ya, karena sudah gabungan 2 unsur walaupun unsurnya sama-sama nitrogen. Nah, terus ada lagi 3H2O. Nah, ini berarti di depan ini menandakan adalah jumlah molekul ya. Maka dibaca 3 molekul H2O ya. 3 molekul H2O. 3 molekul H2O atau 3 molekul air ya. Ini H2O itu kan air ya. Terdiri dari 2 unsur. Apa saja unsurnya? Unsur hidrogen dan unsur oksigen. Jadi dibaca 3 molekul air terdiri dari 2 unsur, yaitu unsur hidrogen dan unsur oksigen. Nah, kalau ada tanda seperti ini namanya ion ya. Namanya ion. Maka kita baca 1 ya. Ini tidak ada koefisiennya berarti 1 ya. 1 ion unsur nitrogen yang kelebihan 5 proton. Jadi plus ini menandakan muatan proton. 5 menunjukkan banyaknya muatan proton. Jadi dalam ion itu dibacanya kelebihan ya. Jadi plus 5 dibaca kelebihan 5 proton. Jadi dibaca 1 ion unsur nitrogen yang kelebihan 5 proton. Nah, sedangkan kalau minus, tandanya minus ini adalah elektron. Jadi dibaca 1 ion unsur nitrogen yang kelebihan 3 elektron. Nah, ini min itu artinya elektron ya. Min ini menandakan tanda untuk elektron. Kalau plus, tanda untuk proton. Nah, jadi berarti kita sudah bisa baca kalau ada 3N plus 5, maka dibaca 3 ion, karena ini kan ion nih. Ya, kalau ada muatan ini namanya ion ya. Kalau sudah ada muatannya, namanya ion. Jadi 3 ion unsur nitrogen yang kelebihan, nah ini plus berarti kelebihannya proton. Berapa kelebihannya? Ada 5 proton ya. 3 unsur nitrogen yang kelebihan 5 proton. Nah, CH3COOH. CH3COOH. Nah, ini adalah karena gabungan beberapa unsur atau lebih, maka ini sudah dikatakan molekul. Berarti namanya nih satu molekul asam asetat. Ya, CH3COOH adalah asam asetat. CH3COOH.
terdiri dari 3 unsur. Nah, ini kelihatannya banyak, tapi sebenarnya hanya 3 unsur, yaitu unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Unsur karbon, unsur hidrogen, dan unsur oksigen. Terdiri dari 3 unsur, yaitu unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, tersusun dari, baru sekarang berapa atomnya nih? Ternyata ada 2 atom karbon. Nah, ini atom karbon, ini atom karbon, berarti ada 2 ya. 2 atom karbon, terus ada 2 atom oksigen, dan ada 4 atom hidrogen. Ini kan H3 ini dengan H1 ini dijumlah adalah 4. Berarti 2 atom karbon, yaitu yang ini, 2 atom oksigen, yaitu ini, 4 atom hidrogen. 1, 2, 3, ini 3, 4. Tambah 1, 4 ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang tolong bedain antara unsur, senyawa, dan campuran ya. Nah, ini ada karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, fosfor, natrium, kalium, aluminium, dan seterusnya ini adalah disebut dengan unsur ya. Unsur karbon, unsur hidrogen, dan seterusnya. Barium, magnesium, mangan, besi ya. Kalsium, klor, ini adalah disebut dengan unsur. Nah, kalau unsur-unsurnya bergabung, ya kan, maka menjadi senyawa. Berarti senyawa adalah gabungan 2 unsur atau lebih ya yang masih memiliki unsur-unsur penyusunnya. Nah, berarti misalnya nih, unsur Na dengan unsur Cl bergabung, maka dikatakan senyawa ya, senyawa natrium klorida ya, NaCl. Jadi senyawa NaCl ini adalah gabungan dari 2 unsur natrium dan klorida. H2O yaitu air ya, air H2O ini adalah senyawa H2O ya, gabungan 2 unsur yaitu hidrogen dan oksigen. Asetat, asam cuka ya, ada CH3COOH. Berarti di sini ada 2 atom C, 2 atom O, dan 4 atom hidrogen. Maka ini namanya adalah asam cuka, CH3COOH. Terus lagi di sini ada C12H22O11, yaitu senyawa gula. Dikatakan senyawa karena gabungan 2 unsur atau lebih. NaCl adalah gabungan 2 unsur. H2O adalah gabungan 2 unsur hidrogen dan oksigen. CH3COOH adalah gabungan 3 unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Gula juga termasuk gabungan beberapa unsur atau lebih ya. Berarti ada karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, gimana kalau ada garam, ada air, ada asam, cuka, ada gula. Nah, ternyata nih, ya kan, garam, air, cuka, dan gula, ini adalah ternyata, ya kalau kita gabung, ada dalam asinan ya. Dalam asinan, berarti nanti asinan adalah merupakan campuran, karena campuran itu adalah gabungan beberapa senyawa. Nah, berarti sini adalah asinan adalah termasuk campuran, karena gabungan dari beberapa senyawa ini. Senyawa dengan senyawa bergabung jadinya asinan. Unsur dengan unsur bergabung namanya senyawa. Persenyawaan bergabung namanya campuran. Nah, asinan adalah merupakan campuran dari air, garam, cuka, dan gula. Selain itu ada lagi apa misalnya? Udara. Udara ini kan adalah campuran dari ada gas hidrogen, ada gas oksigen, ada gas karbon, dan seterusnya, merupakan adalah gabungan dari beberapa senyawa. Maka dikatakan campuran. Ya. Jadi kalau didefinisikan, unsur adalah zat yang dengan reaksi kimia biasa tidak dapat diubah menjadi unsur lain. Jadi kalau memang sudah natrium ya natrium ya, kalium, ini memang ada unsur seperti ini di alam ya. Nah, sedangkan senyawa adalah gabungan 2 unsur atau lebih yang masih dapat diuraikan menjadi unsur-unsur penyusunnya. Seperti ini kan nih, gula C12H22O11 ini bisa diuraikan pada karbon dan hidrogen dan oksigen kembali ya. Oke. Campuran adalah gabungan 2 senyawa atau lebih.